Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa jangan berhutang? Sistem ekonomi kapitalis itu menyuruh orang berhutang. Selalu mengatakan kalau engkau tidak berhutang, engkau nggak akan berhasil, engkau nggak akan sukses. Hutang itu motivator antum untuk semangat bekerja. Bohong itu semuanya. Kita Muslim, Rasulullah SAW itu berlindung dari hutang. Berdoa terus mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai istri Nabi itu tanya, ya Rasulullah, engkau takut banget sama hutang. Orang meremehkan hutang, Nabi takut sama hutang. Lalu Nabi SAW mengatakan, innar rajula idza gharib. Orang tuh kalau ngutang biasanya akan berbicara dan dia akan berdusta. Anu pinjem, ini ada urusan ini macam-macam, padahal nggak ada urusan itu. Dan dia janji, ingkar janji. Hutang ini hammun billail wa dhullun bin nahar. Hutang ini kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Antum kalau punya utang, ada orang punya utang sama anak. Waktu itu saat pinjam full Ustaz, anak kasih. Sekarang nggak pernah ketemu anak lagi. Kalau ketemu anak cari jalan lain dia. Ya seperti itu memang. Makanya kalau antum punya kawan yang antum nggak suka sama dia, antum utangi dia. Insya Allah nggak ketemu antum lagi dia. Betul, karena dia mau. Dan perkara utang jangan dianggap remeh. Rasulullah SAW itu pernah lagi duduk dengan para sahabatnya, meletakkan tangannya di keningnya. Dia mengatakan, "Madza subhanallah, subhanallah, subhanallah. Madza anzalallahu minat tasydid." Apa ini sesuatu yang berat yang sudah Allah turunkan, kata Nabi. Para sahabat ketakutan, mereka diam semua. Enggak berani bertanya kepada Nabi SAW. Besoknya baru bertanya, "Ya Rasulullah, apa hukum berat yang Allah telah turunkan?" Kalian tahu, kata Nabi SAW, kalau seorang itu qutila fi sabil, dia berjuang di jalan Allah sampai mati syahid di jalan Allah. Thumma uhyiya, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia berjuang mati di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian berjuang di jalan Allah, tewas mati syahid fi sabilillah, wa alaihi dainun, dan dia punya utang, enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Jadi urusan utang ini bukan urusan yang ringan. Mungkin orang yang kita pinjam sama dia udah lupa. Ahsahullah wa nasu. Allah mencatatnya, tapi orang-orang itu lupa. Apalagi kalau utangnya riba, utangnya berbunga. Sing dosa kan sing nyelangi, Ustaz. Kan orang seperti itu. Mereka kan yang makan riba, antum yang ngasih makan kan. Kalau antum nggak ngasih makan, mungkinkah dia makan riba? Tidak. Kenapa urusan riba ini yang dilaknat itu bukan hanya yang meminjamkan uang? Semuanya dilaknat. Karena proses terjadinya riba itu disebabkan adanya orang-orang ini. Kalau nggak ada peminjam, dia nggak akan makan riba. Antum yang ngasih makan riba. Dan dosa riba, mungkin sebagian orang kalau dikatakan antum kira-kira pernah berzina, na'udzubillah minaz zina, semoga dijauhkan 7 keturunan dari zina. Iya. Antum punya utang riba. Oh ya ini Ustaz, rumah masih riba, motor masih riba, semuanya riba. Antum nggak tahu dosanya riba. Kata Nabi SAW, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu itu riba, asyaddu min 36 zanyah, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Riba itu akan hancur.
maka berhenti antum utang. Yang mau beli motor, beli motor. Punya uang berapa? 1,5 juta dapat motor. Dapat nggak jamaah? Motor besar. Enggak lah, 1,5 juta oleh motor sesuai dikai. Cuma izin. Masalahnya kan itu, antum malu numpai deloki wong, Ustaz, ya Allah. Antum itu kan dilihat orang karena motornya bagus atau karena motornya jelek. Ya sama-sama dilihatin orang. Antum mau gaya pakai motor yang bagus supaya dilihat orang, yang jelek juga dilihatin orang. Ada apa pakai yang bagus? Ngutang. Makanya kalau antum lihat orang motornya bagus, jangan takut. Ndak ngutang nih mas. Iki ketoan sing api, iki mau ngutang nih biasanya. Jadi seharusnya malu orang yang pakai motor bagus, mobil bagus berhutang. Platnya masih putih, masya Allah. Waduh. Iki lu wis ireng umur 20 tahun tapi tidak ngutang. Maka jemaah, ketika kita berumur 120 hari di perut ibu kita, rizki itu udah ditulis. Maka jangan sampai antum berambisi dunia untuk mendapatkan lebih banyak lagi, padahal catatannya tetap. Terus gimana Ustaz? Apa anak malas bekerja? Bukan. Antum bekerja semangat tapi untuk akhirat antum. Kalau orang ambisinya akhirat, ya Allah, dia bawa uang 40.000 buat istrinya. Dek, cuma 40.000. Ya Allah mas, sing penting awak memulai tenang mas. Masya Allah. Barokah jemaah, seneng, masya Allah. Itu ketika nerima dan tujuannya akhirat. Kalau tujuannya duniawi, dia gugat cerai sama antum. Antum bawa duit, ya Allah mas, tetangga sudah ganti motor, kita tetap motornya. Itu tujuannya duniawi. Maka antum perlu mendidik keluarga dan diri antum sendiri untuk bertujuan akhirat. Ketika antum mulai pikiran dunia, datang ke kuburan, melihat iki sing bangun Surabaya wis mati. Antum oh iya mati, selesai. Antum akan terhibur ketika melihat orang-orang kaya ternyata mati. Aku pun akan mati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan.